Children all have grown up now. I kept my promise to Mama. I cannot guide them anymore. I've done my best all for Mama. This seems to me so very small for all she did for me.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi Harian Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Pada hari ini, kita memperingati Santo Kalistus, Paus dan Martir. Sebelum kita mendoakan doa Rosario dengan merenungkan peristiwa cahaya, marilah kita menyanyikan lagu pembuka. Dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami,
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Peristiwa terang yang pertama, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, kami berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa terang yang ketiga, Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang yang keempat, Tuhan Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang, selama. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang yang kelima, Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, o Ibu, o Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengawali perayaan Ekaristi, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka.
nyanyian bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mengawali ibadah Ekaristi ini dengan berdoa bersama Bunda Maria, marilah kita juga mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus yang hadir dalam Ekaristi ini. Dan dalam Ekaristi ini, kita juga akan diajak untuk merenungkan tema pertemuan yang kedua, bersama Maria, kaum awam membangun tubuh mistik Kristus. Kita adalah tubuh mistik Kristus. Maka biarkanlah Kristus mengerjakan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Mari hening, mempersiapkan diri lebih dalam lagi menyambut kehadiran Sang Ilahi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa malam hari ini dimohon Ibu Chong dan keluarga untuk mengenang 1 tahun wafatnya Ibu Teresia Siti Aliyah. Semoga ia telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Allah Bapa di surga, Engkau telah memberikan Yesus penyelamat kami melalui Bunda Maria. Engkau memberi tempat dan peran kepada perawan tersuci dalam misteri keselamatan putramu. Semoga melalui pertemuan kedua pendalaman iman bulan ini dan berkat doa Rosario Suci yang kami doakan bersama Bunda, menumbuhkan selalu kesadaran kami untuk terus membangun tubuh mistik Kristus dalam tugas-tugas kami, khususnya sebagai kaum awam gereja. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu, kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya hasil roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Taurat, dan siang malam merenungkannya. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Aleluya, 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 aleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki pertemuan yang kedua setelah kemarin kita juga diajak untuk merenungkan bersatu dengan Maria sebagai teladan sejati kaum awam, setia sampai akhir. Nah, sekarang masih berbicara mengenai kaum awam juga. Nah, perlu diketahui bahwa dalam gereja Katolik itu ada dua kelompok besar, tetapi yang paling besar yang satu. Ada yang disebut dengan kaum hierarki. Kaum hierarki itu ya seperti Bapak Uskup, di bawahnya imam, lalu di bawahnya diakon, bukan prodiakon ya, tapi Bapak Uskup, imam, diakon. Loh, Paus Romo? Paus itu ya uskup, tetapi di Roma.
Loh, terus ada kardinal, Romo. Kardinal itu uskup juga, tapi penasihat paus di Roma. Maka dalam hierarki itu hanya ada 3 tingkatan. Uskup, imam, diakon. Itu kelompok pertama yang jumlahnya besar, tetapi tidak sebanyak kelompok yang kedua, yang disebut dengan kaum awam. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kebanyakan memilih hidup sebagai kaum awam. Para suster, bruder, frater itu juga kaum awam. Tetapi dalam kelompok namanya hidup bakti. Sedangkan yang paling banyak dipilih adalah kelompok awam sebagai keluarga. Maka ada perbedaannya supaya nanti kita tahu bahwa dalam gereja Katolik itu kelompok hierarki seperti yang tadi saya sebutkan, dan kelompok awam yang terdiri dari kaum berkeluarga dan yang hidup bakti. Maka suster, frater, bruder itu juga termasuk kaum awam karena apa? Tidak ditahbiskan. Yang hierarki ini adalah kelompok yang ditahbiskan. Maka sampai di sini jelas. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Dan kelompok yang kedua ini begitu banyak. Mengapa? Karena mereka ingin membangun dunia ini dengan cara melayani pasangan dan keluarganya. Dan itu yang paling dipilih oleh banyak orang. Maka disinilah kita diajak di pertemuan kedua ini oleh Komisi Liturgi, Katekese dan Kitab Suci Keuskupan Agung Palembang untuk bersama Maria, kaum awam membangun tubuh mistik Kristus. Bersama Maria, kaum awam membangun tubuh mistik Kristus. Tubuh mistik itu apa sih? Tubuh mistik Kristus itu seperti kepalanya adalah Kristus, yang mengendalikan segala-galanya itu kepala. Maka Kristuslah kepala jemaat. Lalu yang lain-lain adalah tubuh, dan ini digerakkan oleh kepala. Jadi kalau otak meminta kita untuk bergerak, mestinya saya ke kanan, oke, nah gitu ya. Depan, oke, gitu. Karena yang memerintah otak saya. Dan kaki melanjutkan perintah otak. Kalau seandainya otak kita itu memerintah sesuatu, tetapi anggota lain tidak melaksanakan, rasanya menjadi berat. Otak sudah mengatakan, maju, maju, maju. Dia tidak bergerak, maka dia akan menderita. Tubuh itu akan menderita. Ketika seorang ingin makan karena perutnya lapar gitu, lalu otak memerintah tangan, ambil makanan. Tapi jangan mencuri, ambil. Sudah diambil, wah, mau sampai mulut tapi mulut tidak digerakkan oleh otak, kepala, maka tidak akan bisa masuk makanan itu. Maka tubuh mistik itu mau menggambarkan seperti itu. Kalau Kristus adalah kepalanya, maka kita adalah anggota-anggotanya yang seharusnya punya kewajiban menjalankan apa yang Kristus mau. Kalau seandainya kita tidak menjalankan, berarti kita melukai tubuh Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat supaya kita semakin mantap sebagai seorang awam gitu ya, mantap. Seperti Romo juga mantap sebagai bagian dari hierarki. Saudara terkasih, baik hierarki maupun kaum awam punya martabat yang sama. Kita dipanggil sebagai pribadi yang melayani Kristus. Kami sebagai pelayan-pelayan sakramen, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang tidak menjadi imam, itu melayani dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayan Tuhan. Maka sekali lagi, derajat kita sebenarnya sama. Hanya yang membedakan adalah fungsinya. Kalau dalam tata ibadah, ya mau tidak mau seorang imam tertabis berdiri di atas panti imam ini. Ketika melayani di tempat jemaat dalam doa lingkungan atau misa lingkungan, ya posisinya ada di atas tempat duduk. Lalu jemaat ada di depannya menghadap kepada imam. Derajatnya sama, hanya fungsinya yang berbeda. Maka dalam gereja ada yang disebut dengan kerasulan awam. Mengapa ada penegasan itu? Karena seringkali kaum awam lupa bahwa mereka juga punya tugas sebagai rasul. Kalau imam, Bapak Uskup, diakon sudah tahu tugasnya merasul itu bagaimana.
Tetapi banyak kaum awam yang karena mungkin bukan dunianya, soal dunia-dunia yang spiritual, yang rohani, maka perlu disadarkan, Bapak Ibu, saudara-saudara muda, kalian punya tugas sebagai rasul Kristus. Maka disinilah ditegaskan adanya kerasulan awam. Jangan diputus ya, saya tidak mau memutus. Kerasulan awam. Nanti dipelesetkan yang lain-lain. Jadi kaum awam sama martabatnya punya tugas yang berbeda. Maka sekali lagi kita yang telah menerima baptisan, apalagi yang sudah inisiasi gitu ya, kita dipanggil untuk menjadi rasul Kristus. Maka ada namanya kerasulan awam. Ada komisi kerasulan awam supaya menggerakkan, menggiatkan kaum-kaum awam yang adalah keluarga, yang adalah anak-anak, orang muda dan semuanya itu untuk tahu bahwa Bapak Ibu, kalian juga punya tugas sebagai rasul Tuhan loh. Tidak hanya Romo, tidak hanya suster, tapi kita semua adalah rasul Tuhan. Lalu bagaimana? Nah, ini yang ingin saya ingatkan dalam khotbah dan dalam katekese malam ini. Kaum awam yang paling banyak dipilih oleh jemaat Katolik mempunyai tugas kerasulan ada dua. Yang pertama, yang sifatnya eksternal, di luar, dan yang kedua internal. Nah, yang eksternal ini mau tidak mau, lambat atau cepat, senang atau tidak senang, dia harus belajar tanda kutip menata dunia menjadi semakin baik, menunjukkan kualitasnya sebagai murid Yesus dan rasul Yesus. Nah, banyak umat melihat karya kerasulan itu hanya sebatas kegiatan gereja. Wah, kalau kerasulan jadi gereja artinya melayani jemaat ini. Enggak, tidak hanya itu. Ternyata kaum awam tuh hebat. Dengan kemampuannya mereka bisa mewarnai dunia. Maka jangan lupa kehadiran saudara-saudari yang ada di tempat kerja, di tengah masyarakat, itu mempunyai tugas menjadi rasul Tuhan. Maka kerasulan ini yang perlu diingat. Rasul tidak hanya tugasnya di gereja, tetapi juga di tengah dunia. Maka disinilah panggilan Bapak dan Ibu, saudara-saudari, untuk membawa Kristus di tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dunia adalah medan kerja karya kerasulan. Maka nanti saya tunjukkan beberapa contoh bagaimana kaum awam diajak untuk menunjukkan semangat mereka sebagai rasul dan murid Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, kerasulan itu tidak hanya di gereja, tetapi di tengah kaum yang tidak mengenal Kristus pun menjadi rasul Tuhan. Maka dalam Injil Matius dikatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Maka mencari kerajaan surga itu dengan mengusahakan hal-hal duniawi. Bapak Ibu bekerja untuk siapa? Untuk keluarga. Anak belajar dengan giat untuk siapa? Untuk masa depan dirinya dan juga untuk orang tuanya, supaya orang tua menjadi bangga bahwa anaknya itu sukses. Maka ini tengah-tengah dunia. Dan kita diajak untuk mencari segala sesuatu itu yang dunia-dunia tadi, termasuk cuan-cuan gitu ya, itu dengan cara dan kehendak Allah. Cuan itu duit, maka itu sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya untuk kaum, yaitu yang kegiatan eksternal ini. Ketika seseorang mencari uang, carilah dengan cara yang halal. Ini kerasulan ini. Orang Katolik itu ingat Tuhan menghendaki cara yang jujur. Maka ketika mencari uang, carilah dengan cara yang halal. Pasti sudah tahu maksudnya. Lalu yang contoh yang konkret yang lain, misalnya sebagai pedagang. Pedagang itu cari untung, betul. Carilah untung yang sewajarnya. Jangan seperti dalam kitab Mazmur dikatakan, kapan Sabat berlalu, karena Sabat kan nggak boleh bekerja. Kapan Sabat berlalu supaya kita bisa memainkan timbangan, supaya kita bisa menurunkan ini tapi menaikkan ini gitu. Itu cara-cara pedagang yang
tidak sehat. Mencari untung boleh, tetapi gereja mengajarkan bagaimana cari untung itu dengan cara-cara yang wajar dan batas-batas yang wajar. Jangan sampai beli harga modal 10.000, lalu ingin dapat untung 30.000, lalu yang pembeli bilang berapa ini? 50, wah mahal banget, wah modalnya aja sudah 40 Pak gitu kan, padahal modalnya cuma 10 gitu kan. Itu mencari keuntungan yang sangat tinggi yang menyengsarakan hidup para pelanggan. Maka ini juga yang ditentang, bagaimana menjadi rasul Tuhan. Lalu kalau bekerja di tempat orang, bekerjalah sesuai dengan waktunya dan tugasnya. Ini juga tugas panggilan kaum awam. Bekerja pada orang atau mempekerjakan orang, jadilah rasul Tuhan. Jangan sampai ketika mempekerjakan orang lalu menjadi semena-mena. Dia terlambat, tendangi, duar, kamu duar gitu. Itu sama sekali tidak menunjukkan kualitas rasul Kristus. Kalau menjadi rasul Kristus yang bekerja kepada orang lain, datanglah sebelum waktu kerja dimulai. Itu juga tanda bahwa saya mencintai Yesus dalam tugas saya. Ini juga bagian dari kerasulan yang mewarnai kehidupan di tengah banyak orang. Sehingga orang akan melihat, orang ini rajin nih, apa datang cepet-cepet. Kita ini jam berapa nih? Datang telat-telat, baik tidak apa-apa. Mungkin orang akan berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita menjadi murid Kristus seperti dalam bacaan Galatia tadi, yang menjadi milik Kristus sudah menanggalkan dagingnya. Artinya tidak lagi mencari enaknya sendiri. Waktunya kerja, waktunya istirahat. Nah, ini juga bagian dari kerasulan awam untuk tata dunia lebih baik. Lalu juga contoh yang lain, berbicara dengan semangat cinta kasih dan kelembutan. Kita menghadapi banyak orang, dan orang-orang di depan kita yang kita hadapi adalah ciptaan Allah. Maka dengan berbicara yang lembut, berbicara yang penuh cinta, itulah kita menghargai ciptaan Allah yang lain. Baik dalam keluarga, baik dalam tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Ini juga disadarkan, kita punya tugas sebagai rasul Tuhan. Membawa Kristus, menunjukkan Kristus bahwa kita mempunyai cinta. Kalau tadi dalam bacaan pertama dalam surat Galatia itu, lalu muncul buah-buah roh adalah, ini ada lagunya, itu pernah saya ajarkan waktu di rumah retret. Buah-buah roh itu ada beberapa, supaya mudah tuh saya dibuat lagu. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi dengan lagu itu kita diajak pertama, kasih itu membawa sukacita, membawa kelemah lembutan, membawa penguasaan diri, membawa kesabaran, membawa kedamaian. Itu buah-buah roh. Maka sekali lagi, dengan berbicara dengan penuh cinta dan kelembutan, kita menjadi rasul Tuhan. Meskipun hari ini Tuhan menunjukkan dengan agak keras ya, celakalah kamu, hai orang Farisi. Tapi dia tidak mengatakan kepada jemaat Yahudi, celakalah orang Yahudi, tidak. Tapi dia mengatakan pada orang-orang Farisi yang munafik-munafik tadi. Maka agak keras kata-kata Tuhan Yesus. Lalu memberikan kesaksian dalam tingkah laku dan perangai. Orang Katolik itu harus tampil beda. Bedanya adalah lebih baik daripada orang-orang baik yang lain. Di luar sana banyak orang baik. Maka kita karena punya Kristus harus menjadi pribadi yang lebih baik. Maka bukan lebih baik daripada orang-orang jahat, bukan. Tapi lebih baik daripada orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Itu tanda kerasulan. Nah, ini yang di bagian eksternal, yang di luar. Maka setiap orang yang telah dibaptis, dia harus sadar dia menjadi sakramen. Sakramen itu tanda dan sarana. Saya harus hadir. Wah, ini menjadi tanda.
Dan saya menjadi sarana, mengapa? Ketika saya menyapa orang-orang di sekitar saya menyapa dia dengan sopan, dengan hormat, menghargai dia. Ketika saya marah, saya tidak meluapkan kemarahan di depan orang itu dengan melempar kursi atau itu juga tanda dan sarana. Dengan kehadiran saya di tengah banyak orang, saya membawa keselamatan. Sehingga orang mengatakan, ya ampun, kayak gini tuh orang Kristen itu. Meskipun dia kayak gini tetap saja masih bersuka cita. Itu udah menjadi sarana. Tidak mudah, tetapi sekali lagi yang menjadi milik Kristus, dia telah menanggalkan kedagingannya. Kedagingan itu hawa nafsu, percabulan, iri hati, kemarahan dan sebagainya. Jadi orang Katolik itu kalau misalnya kecewa ya tidak marah besar-besar. Karena sudah menanggalkan kedagingannya. Kalau misalnya ada orang yang berhasil, dia tidak iri-iri banget gitu. Karena apa? Karena sudah menjadi milik Kristus, kita menanggalkan rasa iri kita. Orang berkembang, wah hebat. Dan kita berusaha untuk mengejar mereka dengan cara yang wajar pula. Itulah cara menjadi rasul, menjadi tanda dan sarana keselamatan. Dan yang terakhir, yang internal, di dalam gereja. Panggilan untuk menunjukkan roh atau semangat menghidupi Trimunera Christi. 3 tugas Kristus. Nah, di dalam gereja, kalau tadi kan di luar gereja, menjadi sakramen di luar sana. Nah, dalam gereja itu justru menunjukkan Trimunera Christi, 3 tugas Kristus. Apa saja itu? Yang pertama menjadi nabi. Nabi itu tugasnya mewartakan kehendak Allah. Maka orang-orang yang menjadi nabi bisa saja berkecimpung dalam dunia. Misalnya pengajar agama. Pengajar agama itu siapa? Pertama, katekis. Yang kedua, guru agama yang mengajar anak-anak krisma, anak-anak baptis, anak-anak komuni pertama, atau juga yang mempersiapkan hidup rumah tangga. Itu pengajar agama. Tetapi jangan salah, orang tua pun harus menjadi nabi. Maka kemampuan kitab suci, meskipun tidak harus menjadi seorang imam, kemampuan hidup doa harus juga mumpuni. Mengapa? Karena dia adalah pengajar-pengajar utama di rumah. Anak-anak butuh diajari untuk mengenal sabda, untuk mengenal agama dan imannya. Maka para orang tua punya kewajiban menjadi nabi. Dan disinilah kerasulan awam terjadi dalam gereja dan dalam rumah tangganya. Kalau ada orang tua, maka saya seringkali berseloroh begini, kalau ada pertemuan di lingkungan, lalu umat diminta, Bapak atau Ibu atau adik bisa bantu mimpin doa? Jangan saya. Jangan-jangan di rumah oleh orang tuanya tidak diajari bagaimana memimpin doa yang sederhana. Atau jangan-jangan dia tidak mengajari keluarganya untuk menjadi pemimpin dalam doa. Karena apa? Dia tidak percaya diri. Padahal berdoa itu sebenarnya adalah ungkapan yang kita hidupi. Maka kalau sampai ada orang Katolik yang diminta tolong mimpin doa ya, doa makan. Oh nggak bisa. Jangan-jangan dia makan nggak berdoa. Jangan-jangan hanya membuat selesai gitu. Justru disinilah panggilan kita untuk menjadi rasul. Mengajari keluarga kita berdoa dan mengenal sabda. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah menjadi pemimpin kegiatan pendalaman iman. Sekarang karena kita sedang dalam fase corona pandemi, maka yang memimpin ibadat pendalaman iman ya romonya langsung. Karena nggak mungkin ke lingkungan-lingkungan, maka ada live streaming dan petugas-petugas itu dari wilayah-wilayah. Romonya mimpin langsung. Tetapi pada saat normal, orang diajak menjadi nabi dengan memimpin rekan-rekannya, berbagi, share apa yang dihidupi. Maka itu juga adalah menjadi nabi. Yang kedua, menjadi imam. Imam itu tugasnya menguduskan. Saya imam, karena tabisan. Bapak dan ibu, saudara-saudara yang ada di rumah menjadi imam. Karena apa? Karena baptisan. Maka menjadi imam itu juga panggilan setiap orang yang telah dibaptis. Contohnya bagaimana?
Tadi sudah saya sebut memimpin doa dalam pertemuan. Maka sebelum mencapai pertemuan, belajar berdoa itu bersama dengan keluarga. Sehingga ketika nanti memimpin mudah. Boleh buka nada baktinya, puji syukurnya, boleh membuat tulisan sendiri supaya tidak lupa, boleh spontan karena sudah terbiasa, tidak apa-apa. Memimpin rekan-rekannya. Mengapa? Artinya dia menguduskan tempat itu, dia menguduskan rekan-rekannya, dan dia menguduskan dirinya sendiri. Ini panggilan menjadi imam. Termasuk juga memimpin kor. Itu juga panggilan kekudusan. Mengapa? Lagu itu kata Santo Agustinus, que bene cantat bis orat. Orang yang menyanyi dengan baik, dia berdoa 2 kali. Maka pemimpin lagu itu diandaikan orang yang paling tidak sedikit menguasai lagu, meskipun tidak harus expert, tetapi dia menguasai lagu. Artinya dia menghidupi panggilannya untuk menguduskan rekan-rekannya. Que bene cantat bis orat, orang yang menyanyi dengan baik 2 kali berdoa. Itu pun juga bagian dari panggilan seorang imam karena baptisan. Lalu yang ikut kor karena punya suara yang dirasa baik, saya mau membantu gereja melayani jemaat, rekan-rekan lingkungan wilayah dengan menyanyi. Saya sumbangkan suara saya. Itu pun menguduskan. Karena apa? Dia memberikan yang terbaik yang Tuhan kasih. Ini pun juga menguduskan. Lalu sebagai prodiakon. Nah, beberapa waktu ini kurang lebih setengah bulan Dewan Paroki dan Romo mencoba untuk mencari siapa rekan-rekan baru dan lama yang akan diminta untuk menjadi pembagi rahmat dalam karya pelayanan. Tidak hanya di mimbar sini ya, atau di panti membagi komuni, tidak. Tetapi yang nanti membantu imam yang berkarya di sini sebagai perpanjangan tangan. Nanti ada untuk membantu di lingkungan satu saat ketika pertemuan, atau membantu mengirim komuni kepada yang sakit, atau juga kepada saudara-saudara yang meninggal. Maka tugasnya prodiakon yang nanti akan dicari adalah yang dengan hati terbuka mau berbagi rahmat yang sudah ia miliki lebih dahulu untuk disampaikan kepada jemaat yang lain. Ini pun bagian dari pengudusan. Lalu pelayan altar, itu misalnya bisa misdinar, bisa lektor, bisa pemazmur. Ini pelayan altar. Nah, itu pun juga bagian dari imam, pengudusan. Dan yang terakhir sebagai raja yang memimpin atau yang melayani. Contohnya anggota Dewan Paroki, inti, pleno, harian, atau yang bersedia dengan rela, ataupun juga mungkin setengah rela untuk menjadi pengurus lingkungan karena kerjaan sudah banyak tapi diminta sama saudara-saudaranya gitu kan. Udah Bapak jadi ketua, Bapak jadi wakil, Bapak jadi sekretaris gitu kan. Ya udahlah gitu. Tapi kalau disadari itu adalah bagian dari kerasulan menjadi rasul Kristus, maka orang akan dengan senang hati membiarkan dirinya digerakkan oleh Tuhan. Karena kalau dia tidak mau bergerak, tidak mau menerima, artinya dia menyakiti tubuh Tuhan. Kenapa? Tuhan minta kamu bergerak, dia gak mau bergerak, artinya tubuh Tuhan juga disakiti. Dan yang terakhir juga termasuk menjadi ketua-ketua seksi, menjadi panitia kegiatan gereja, apapun itu, ketika gereja membutuhkan. Ini bagian dari menjadi raja. Saudara-saudari yang terkasih, eksternal dan internal kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Bagaimana kerasulan awam itu harus ditegakkan atau dihidupi. Maka seperti tugas tubuh mistik Kristus, rosario yang kita doakan itu kan satu rangkaian. Maka ada yang menjadi seperti ini, ada yang bertugas seperti ini, ada yang punya fungsi seperti ini, ada yang bisa mengerjakan yang ini, dan itu dirangkai semua menjadi sebuah persembahan. Baik kepada Bunda Maria maupun kepada Tuhan Yesus yang memiliki kita. Mari kita menghidupi apa yang Tuhan kehendaki, supaya jangan sampai kita nanti disebut sama Tuhan, celakalah kamu. Jangan sampai. Karena kita dicintai oleh Tuhan, maka kita pun mau mencintai Tuhan. Jadilah rasul, karena Tuhan lebih dulu memberikan cintanya kepada kita,
seperti Bunda Maria yang juga selalu mendoakan kita, supaya kita bisa selalu menjadi tubuh mistik putranya. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami pun diperkenankan mengambil bagian dalam kekalahan Kristus yang juga telah dikenal menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Saudara-saudari terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, berkenanlah membebani kami dengan ketaatan akan kehendak-Mu. Patahkanlah kesombongan kami dan ajarilah kami saling menaruh cinta kasih, agar kami sungguh dapat membangun tubuh mistik Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh darimu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Maha Kudus, demikian pula Engkau mempersatukan gereja menjadi satu umat-Mu yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus, dan tempat kediaman Roh Kudus yang tak putus-putusnya memuliakan kebijaksanaan dan kasih sayang-Mu. Dari sebab itu, kami pun menggabungkan diri dengan paduan suara para malaikat dan melambungkan pujian sambil bernyanyi.
dan bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Kudus, 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 Tuhan Pujilah yang datang, terpujilah yang datang atas nama Tuhan Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Teresia Siti Aliyah, yang 1 tahun lalu telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Dia telah menjadi serupa dengannya dalam kematian. Semoga kini ia pun menjadi serupa dengannya dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sekarang. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, memelukku dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan Dikau karena segala rahmat dan berkat yang Kau curahkan kepada kami melalui Bunda Maria, Bunda Sang Penebus dan Penyelamat kami. Semoga melalui Rosario Suci, demi Kristus Sang Putra dan demi Bundanya Perawan Maria, Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, di dalam membangun tubuh mistik Kristus,
di dalam komunitas dan keluarga, dan di tengah masyarakat, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dan doa rosario kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita semua diutus. Amin.